SM tahun virtual itu? Belum, emang ada ya konser virtual gitu? Sekarang tuh konser aja udah ada yang virtual, keren banget. Keren banget, berarti konsep metaverse tuh udah merambah ke seluruh aspek kehidupan kita ya? Metaverse, emang apa sih metaverse? Tapi tunggu dulu, aku mau lihat. Aku Nabila, aku Pia. Di sini kita ingin membahas mengenai metaverse, di mana tugas ini kita lakukan demi pemenuhan tugas dari mata kuliah Digital Editing. Jadi, metaverse adalah konsep yang menggabungkan antara dunia digital dengan dunia fisik ke dalam satu ekosistem virtual yang akan terus berkembang. Tercatat pada tahun 2022, 69% dari seluruh populasi dunia sudah menggunakan internet. Metaverse ini terdiri dari ruang yang tidak terbatas, di mana pengguna dapat berinteraksi secara real-time dengan objek digital dan orang lain. Lingkungan ini bersifat multipengguna dan persisten, yang artinya pengguna dapat kembali ke ruang yang sama dan melanjutkan interaksi mereka. Dimensi ini juga mencakup beberapa aspek seperti aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang terintegrasi dalam platform digital. Metaverse ini mencakup teknologi seperti virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR yang memungkinkan pengalaman multisensori. Metaverse dapat mengubah cara kita belajar, bekerja, dan berinteraksi sosial. Selama 1,5 tahun terakhir, banyak dari kalian yang bekerja di kantor telah beralih ke pekerjaan jarak jauh. Meskipun mungkin kalian merindukan rekan kerja kalian, tapi pekerjaan jarak jauh sepertinya akan tetap menjadi pilihan bagi banyak orang. Oleh karena itu, kalian memerlukan alat yang baik untuk berkolaborasi. Mari kita bayangkan bagaimana rasanya bekerja di metaverse. Bayangkan jika kamu berada di dalam kantor tanpa perlu melakukan perjalanan panjang. Kamu tetap akan merasakan kehadiran, berbagi ruang fisik, dan interaksi spontan yang membuat harimu lebih bermakna. Semuanya dapat diakses dari mana saja. Sekarang, bayangkan kamu memiliki pengaturan kerja ideal yang memungkinkan kamu menyelesaikan lebih banyak hal dibandingkan di tempat kerja biasa. Gambarkan sebuah ruang di mana kamu dapat menghilangkan gangguan, sepenuhnya fokus pada tugas, dan saat kamu siap kembali membagikan hasil kerja, kamu dapat menyajikan seolah-olah kamu berada di sana bersama teman-teman kerja kamu. Dalam pendidikan, metaverse menawarkan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan mendalam. Memungkinkan siswa untuk memahami konsep yang sulit melalui simulasi dan visualisasi. Metaverse dalam dunia pendidikan mencakup penggunaan platform 3D.
Metaverse juga berperan dalam pembelajaran jarak jauh, di mana platform seperti Google Meet dan Zoom digunakan untuk interaksi virtual. Pada awal 2000-an, platform pertama yang mirip dengan konsep Metaverse mulai bermunculan. Salah satunya adalah Second Life, yang memungkinkan pengguna untuk membuat avatar berinteraksi dengan dunia virtual dan melakukan transaksi ekonomi dalam dunia digital. Namun, meskipun menarik, platform-platform tersebut tidak berhasil mencapai popularitas mainstream. Pada tahun 2010, teknologi VR dan juga AR mulai berkembang pesat, membuka jalan bagi platform-platform metaverse modern seperti Decentraland dan juga The Sandbox. Kemajuan teknologi blockchain juga memberikan dorongan besar bagi teknologi metaverse, memungkinkan adanya aset digital seperti NFT yang dapat digunakan di dalam dunia virtual. Seiring dengan semakin populernya konsep metaverse, beberapa perusahaan besar seperti Facebook dan Microsoft mulai berinvestasi besar-besaran untuk mengembangkan produk metaverse mereka sendiri. Dengan begitu, tentunya metaverse menjadi salah satu topik diskusi yang selalu ada di dalam perkembangan teknologi internet di masa depan. Metaverse ini akan selalu menawarkan pengalaman yang sangat menarik. Tapi apa aja sih tantangan dan resiko yang kita hadapi di balik perkembangan teknologi ini? Pastinya masalah keamanan dan privasi. Metaverse mengumpulkan data pengguna dalam jumlah besar, sehingga resiko kebocoran data dan pelanggaran privasi meningkat. Pencurian identitas digital dapat terjadi, yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan serius seperti penipuan. Infrastruktur teknologi yang harus memadai. Membangun dan mengoperasikan platform metaverse memerlukan teknologi dan juga infrastruktur yang canggih, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang mahal. Keterbatasan infrastruktur ini dapat menjadi penghalang bagi perusahaan kecil dan menengah. Lalu ada masalah regulasi dan hukum. Belum ada regulasi yang jelas terkait penggunaan metaverse, termasuk masalah hak cipta, perlindungan konsumen, dan aturan perdagangan. Perusahaan harus mengikuti perkembangan regulasi dan mematuhi standar hukum agar dapat beroperasi dengan aman. Lalu ada tantangan sosial dan etika. Pengguna metaverse dapat mengisolasi individu dari dunia nyata. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko mengenai kesehatan mental. Tentunya, perusahaan perlu memperhatikan kesejahteraan pengguna dan dampak sosial dari interaksi virtual ini. Lalu ada biaya investasi yang tinggi. Teknologi metaverse memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk perangkat VR dan juga AR, serta pengembangan lingkungan virtual. Bagi banyak perusahaan, investasi ini perlu dipertimbangkan matang-matang, terutama jika hasilnya tidak langsung terlihat. Lalu ada resiko penipuan digital. Praktik penipuan seperti phishing masih ada di metaverse, di mana pengguna dapat menghadapi entitas palsu yang mencoba mencuri data pribadi atau finansial. Serangan terhadap aset digital seperti mata uang kripto dan barang virtual dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Metaverse di masa depan memiliki potensi yang luar biasa untuk merevolusi gimana cara kita untuk belajar dan berinteraksi sosial. Metaverse akan menghilangkan batas geografis yang biasa menjadi kendala kita dalam berinteraksi. Di sisi interaksi sosial, pengguna akan dapat berpartisipasi dalam dunia virtual, seperti konser dan juga pameran yang menciptakan sisi pengalaman yang lebih mendalam dan juga lebih realistis. Berikut adalah contoh pameran virtual yang diadakan oleh siswa SMA 1 Solo. Video tersebut menampilkan pameran seni virtual di lingkungan metaverse. Pameran ini menampilkan berbagai karya seni, termasuk lukisan, desain grafis, dan karya seni lainnya. Galeri virtualnya sendiri dirancang dengan baik dan memiliki pencahayaan yang bagus. Musik latarnya tenang dan menenangkan. Secara keseluruhan, video tersebut memberikan gambaran
Waduh guys, seru banget kan pembahasan metaverse kita hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, Komen dan juga subscribe. dadah! Bye bye.